Pemirsa, hanya gara-gara mengambil makanan milik saudaranya yang belum makan, seorang anak dianiaya oleh ibu tirinya. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Berniat menguasai harta benda, nyawa korban dihabisi. Nasib tragis inilah yang dialami seorang pria di Gresik, Jawa Timur. Kejadian berawal saat korban ditemukan tewas mengenaskan dengan pisau tertancap di mulut korban di rumahnya di Kaplingan, Dusun Glindung, Menganti, Gresik. Korban pertama kali ditemukan oleh kakak korban. Sang kakak curiga dengan adiknya yang tidak merespon saat dihubungi. Namun ketika didatangi, korban telah merenggang nyawa. Dari keterangan sejumlah saksi, korban bekerja sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit dan sehari-hari tinggal sendiri sembari menjalankan profesi lainnya, yakni sebagai tukang pijat keliling. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP itulah, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau dapur, palu, dan batu paving block. Hanya itu, sejumlah harta benda korban juga turut raib dibawa pelaku. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, salah satunya tetangga korban, yang menuturkan bahwa korban mengajak teman lelakinya ke rumah korban. Dari situlah polisi mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan sadis. Dari hasil pemeriksaan, 2 pelaku pembunuhan mengaku baru mengenal korban melalui media sosial. Pelaku dan korban sepakat bertemu di rumah korban. Saat korban lengah, korban melihat pelaku mengambil barang milik korban dan terjadi duel antara pelaku dan korban. Kedua pelaku ini diajak ke rumahnya korban. Nah, setelah itu, setelah melihat ada kelengahan dari korban, akhirnya kedua pelaku ini berniat untuk mengambil harta bendanya korban. Namun ternyata korban ini melawan, takut kepada para pelaku ini dan berteriak maling di rumahnya. Maka dari itu akhirnya kedua pelaku ini langsung memukul kepala korban dengan paving block, dengan palu, dan salah satu pelaku langsung menancapkan pisau di mulutnya si korban. Usai merampok dan membunuh korban, para pelaku kemudian menjual motor dan ponsel korban di Jawa Tengah. Pengembangan kasus berlanjut, polisi juga berhasil menangkap 3 orang penadah sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara ketiga penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Kasus pembunuhan disertai pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kali ini korbannya merupakan seorang wanita. Kejadian berawal saat Sugiono, suami korban, menemukan istrinya merenggang nyawa di dalam kamar mandi dengan kondisi bersimbah darah usai pulang bekerja. Polisi yang mendapat laporan atas kasus tewasnya korban kemudian melakukan penyelidikan. Korban diketahui bernama Endang, warga desa Randu Pitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Diduga menjadi korban pembunuhan, motif pencurian dengan kekerasan. Asalnya, barang berharga korban berupa perhiasan dan ponsel hilang dari TKP. Sejauh ini adalah sakit hati akibat ada ucapan yang diberikan atau disampaikan oleh korban kepada pelaku yang menyinggung perasaan sehingga pelaku tega untuk melakukan perbuatan membunuh korban.
Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan korban. Dalang dari tewasnya korban tak lain adalah tetangganya sendiri. Pelaku Heru Pramono tega menusuk korban menggunakan pisau karena sakit hati oleh ucapan korban. Ucapan korban itu pun dilontarkan saat menagih utang kepada pelaku. Irisnya lagi tak hanya membunuh, pelaku juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Atas perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Kisah kekejaman ibu terhadap anak tirinya tak hanya terjadi di dongeng belaka, terjadi pula di dunia nyata. Seperti yang dialami seorang anak yang masih di bawah umur ini menjadi korban kekejaman ibu tirinya. Penganiayaan terungkap setelah video memperlihatkan bocah yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak ini dipenuhi luka memar di sekujur tubuhnya. Video ini pun viral di media sosial. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Ibu. Kenapa ini anak sobek yang begini? Allah, ya Allah, kita orang saja orang tua murid. Belakangan diketahui peristiwa keji ini terjadi di Kecamatan Dumbo Raya, Gorontalo. Kepolisian dari Gorontalo pun merespon cepat atas viralnya video penganiayaan dan langsung menahan ibu tiri dan ayah kandung korban untuk dimintai keterangan. Pelaku yang merupakan ibu tiri korban berinisial SB kerap memarahi korban hingga memukuli korban dengan menggunakan sapu lantai. Korban dianiaya karena kedapatan mengambil makanan milik saudaranya yang belum makan. Menurut keterangan dari para tetangga juga, memang pelaku ini sering mabuk-mabukan juga bersama suaminya. Nah, ketika mabuk inilah dia pelampiasannya kepada anak-anaknya juga. Bukan hanya sama korban ini, kepada anaknya kandungnya juga yang 3 ini juga sama seperti itu. Kasus penganiayaan ini pertama kali ternyata dilaporkan oleh orang tua murid dan guru tempat korban bersekolah yang melihat bekas luka pukulan di tubuh korban. Setelah melalui pemeriksaan, ibu tiri korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan terhadap sang anak. Tak hanya di kota Gorontalo, ibu aniaya anak tiri juga terjadi di kota Batam, Kepulauan Riau. Namun penganiayaan ibu kepada anak sambung kali ini diakibatkan kecemburuan pelaku kepada suaminya yang kerap berkomunikasi dengan mantan kekasihnya. Niat hati membakar kamar kontrakannya, namun naas anak tirinya ikut terbakar dan meninggal dunia. Ironisnya, pelaku sempat kabur setelah mengetahui anak tirinya itu meninggal. Aidia Septia Aulia, bocah kelas 2 SD ini merenggang nyawa setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan luka bakar mencapai 80%. Aida menjadi korban kemarahan dan kecemburuan ibu tirinya. Yuliana yang baru menikahi ayah Aida belum genap 1 tahun ini cemburu karena sang ayah diduga berselingkuh dengan perempuan lain. Yuliana kemudian membakar kamar kontrakan yang mereka tempati di Baloi Indah Batam, Kepulauan Riau dan menyebabkan Aida ikut terbakar di dalam kamar hingga meninggal dunia.
hati apa cemburu. Sakit hati sama siapa? Sama suami. Oh, Dia bilang dia nggak pernah main telepon cewek, nggak pernah WA cewek. Saya ingat anak saya juga, anak perempuan katanya kan. Tapi ya namanya mungkin saya ini nggak sadar atau kemasukan, nggak tahu aku. Tahu-tahu pagi tuh ketahuan ada SMS perempuan itu dan ayah bunda mereka kan. Itu mungkin aku cemburu, aku nggak tahu lah. Itulah kejadian ini. Pelaku ditangkap polisi saat berupaya melarikan diri ke Jambi dari pelabuhan Roro Punggur, Kepulauan Riau. Polisi mencurigai pelaku karena pelaku sempat menghilang setelah membakar rumah kontrakan yang mereka tempati. Setelah dilakukan olah TKP dan melihat CCTV di sekitarnya, memang kami mencurigai ada yang diduga satu orang yang melakukan pembakaran, dan yang mana saat ini sudah sementara kita ambil keterangan dan sudah kita amankan di Polsek Lumajang. yang kita amankan itu siapa, Pak? Inisial Y, usia sekitar 42 tahun. Hubungannya dengan korban apa, Pak? Hubungan dengan korban ibu angkat. Aida sudah dimakamkan di TPU Sungai Panas, Kota Batam, sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.